Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pendengar Konseling Sentrum Mulia Hati. Begitu juga para pendengar radio kesayangan kita di Serenada 95,4 FM dalam acara Berani Bermimpi untuk Aceh Barat. Dan topik yang kita akan bahas di sore hari ini adalah peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak-anak di Aceh Barat, ya. Topik kita yang akan kita perbincangkan di sore hari ini, peran guru dan orang tua dalam pendidikan di Aceh Barat. Jadi kepada para pendengar yang ada di Kabupaten Aceh Barat bisa berpartisipasi melalui SMS ya, tentang saran dan kritik tentang peranan guru dalam pendidikan anak-anak kita di Aceh Barat, atau juga peranan orang tua dalam pendidikan kita di Aceh Barat ke 0852 60611 334. Sekali lagi 0852 60611 334. Ya, pada kesempatan saat ini di studio ya hadir narasumber yang tidak asing lagi ya bagi praktisi pendidikan, bagi LSM pendidikan, baik pengamat pendidikan ataupun bagi kepala-kepala sekolah dan dinas, untuk bintang tamu kita yang hadir di studio saat ini ya. Siapakah beliau? Saya menyapa pembicara kita dari Direktur Eksekutif ya Grassroots ya Society Forum ya GSF, Bapak Abdul Jalil. Selamat sore Bapak Abdul Jalil. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore kepada pendengar Iya. Serenada. Iya, gimana kabarnya Pak sore hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik. Iya ya, jadi dari tampilan Pak Abdul sebagai narasumber saat ini sangat optimis, mau berbagi tentang bagaimana sebenarnya yang idealnya peranan guru di dalam mendidik anak-anak di Aceh Barat ya. Selain bintang tamu yang sangat spesial kita hadirkan di sore hari ini, kita juga hadir konselor Sentrum Mulia Hati ya. Beliau bertugas ya di area Salatiga, seorang ibu yang sangat mengasihi suami dan betul juga anak, dan betul dalam pendidikan anak. Ya, siapa beliau? Ibu Meurah Intan. Selamat sore Ibu Meurah Intan. Selamat sore Pak, saya juga mengucapkan Assalamualaikum buat semua pendengar Serenada di sore hari ini. Ya, itu dia ya kehadiran narasumber kita dari Direktur Eksekutif ya GSE, betul juga dari Konselor Sentrum Mulia Hati dengan topik peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak. Kalau para pendengar kita punya usul, saran mengenai peran yang ideal ya agar anak-anak didik di Aceh Barat punya kualitas sumber daya manusia yang sangat bagus, supaya pembangunan di Aceh Barat dikelola oleh sumber daya manusia hasil didikan dari guru yang ada di Aceh Barat, silahkan kirimkan sarannya ke 0852 60611 334. Jadi saran melalui SMS ini nanti akan kita bacakan dan juga akan dibahas oleh narasumber, baik itu Direktur Eksekutif dari GSF Bapak Abdul Jalil, betul juga oleh Konselor Sentrum Mulia Hati Ibu Meurah Intan. Ya, pada kesempatan ini kita langsung bertanya dulu kepada Ibu Intan ya, mengenai apa yang menjadi latar belakang daripada topik ini diangkat oleh Konseling Sentrum Mulia Hati mengenai peranan guru dan orang tua dalam pendidikan anak-anak di Aceh Barat. Iya, terima kasih. Di sini kita sebagai konselor, apalagi di Sentrum Mulia Hati ya, itu suatu yayasan yang ingin ya atau berfokus pada sumber daya manusia ya. Jadi khususnya di masalah pendidikan kita juga sangat menginginkan agar anak-anak kita di Aceh Barat ini itu menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu kita itu sangat senang bisa bekerja sama misalnya dengan GSF dan juga dengan yayasan-yayasan lain ataupun pihak dinas, karena intinya di sini bagaimana caranya kita semua itu bisa mewujudkan ya generasi-generasi ke depan itu menjadi generasi yang sangat cerdas, dan juga masyarakat di sini juga mengerti nantinya apa dampaknya ya kalau misalnya anak-anak kita nggak kita kasih pendidikan ataupun kita tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan itu. Mungkin itu Pak. Oke, ya itu yang menjadi latar belakang adalah ada niatan yang sangat baik ya
dari kita yang ada di studio, begitu juga dari Center Mulia Hati maupun dari GSF ya, mengenai kualitas sumber daya manusia ke depan. Oke, kalau mengenai tujuan di dalam perbincangan kita dari jam 16 sampai 18 di sore hari ini, apa yang akan dikupas tuntas ini rencananya dan apa tujuannya kepada para pendengar ini, Bu Intan? Iya, tujuan di sini karena kita tahu bahwa seorang anak itu dilahirkan kan dalam keadaan fitrah suci. Jadi kalau dia misalnya cuma ya seperti sehelai kertas, kalau kita tidak mengisinya, misal tidak menulisnya, walaupun dia putih itu kan seperti tidak ada gunanya. Jadi di sini juga tujuannya di sini adanya kesadaran ya, misalnya dari masyarakat dan juga dari orang tua. Seperti saya katakan tadi bahwa pendidikan ini kedepannya tujuannya tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat kita sendiri. Kemudian juga bisa mendorong anak-anak kita bagaimana caranya ya untuk meraih pendidikan tersebut, dan juga dari pihak LSM ataupun dinas itu bisa memperhatikan ya, bisa menyediakan fasilitas yang lebih memadai misalnya ke pendidikan. Jangan hanya misalnya yang kita tahu, oh bagus pendidikan di sini di sekolah ini bagus. Jadi dengan adanya siaran ini, jadi masyarakat sendiri misalnya bisa memberi baik itu melalui SMS misalnya keluhan-keluhan. Kalau saat ini sebenarnya masyarakat punya keluhan, oh sebenarnya sekolah saya atau anak saya itu tidak senang begini, tapi mereka mungkin tidak tahu ya kemana dia harus mengadu. Jadi dengan acara ini itu pihak-pihak yang memang bertanggung jawab tentang pendidikan ini bisa mendengarnya dan bisa memberi jalan keluarnya. Oke, terima kasih ya. Sangat bagus sekali apa yang menjadi tujuan perbincangan kita dari saat ini sampai pukul 18 nanti bersama narasumber dari Konselor Center Mulia Hati, begitu juga Direktur Eksekutif dari GSF ya, Grassroots Society Forum ya, Bapak Abdul Jalil. Oke, saya langsung kepada Bapak Abdul Jalil yang minggu yang lalu telah mengungkapkan hal-hal yang sangat spektakuler tentang ada banyak perbaikan-perbaikan ya untuk pendidikan, baik itu dari segi infrastrukturnya, betul juga dari segi kualitasnya. Nah, saat ini kita berbicara tentang peran guru di dalam pendidikan anak ya. Saya bertanya, sejauh ini Bapak sebagai melakukan advokasi pendampingan di pendidikan kita di Aceh Barat, sejauh mana peran guru yang Bapak amati di dalam pendidikan Aceh Barat? Apakah sudah mantap nggak ini Pak, sejauh ini yang Bapak dapatkan dari laporan tim gitu sebentar? Ya, saya pikir ada benang kusut dalam roda pendidikan kita di Aceh Barat sebenarnya. Iya, Pak ya. Sebenarnya yang kita harapkan dari tahun 2005 sampai 2009 hari ini, Aceh Barat itu menjadi pilot project tentang dunia pendidikan sebenarnya. Jadi banyak guru daerah lain sebenarnya yang datang kemari ke Aceh Barat, melakukan studi banding ke Aceh Barat, yang dampaknya positifnya sangat luar biasa. Baik dari pemasukan untuk daerah dan termasuk untuk lebih tahu, lebih dikenal daerah kita dan lebih baik oleh orang karena pendidikan kita lebih baik. Tetapi ini berputar terbalik sebenarnya. Sehingga masih sampai hari ini tahun 2009 masih suka kadang-kadang orang kita yang datang studi banding ke daerah lain. Ini kan terbalik, tidak ada kemajuan dari. Kalau kita lihat selama ini banyak lembaga dari non pemerintah yang membantu memikirkan nasib pendidikan di Aceh Barat. Tetapi masih terjadi seperti ini terus. Kenapa sih? Sampai hari ini misalnya ada Center Mulia Hati, ada GSF, ada Sombep, ada Papan, ada misalnya UNICEF, ada ADRA, ada Islamic Relief, banyak luar biasa yang memikirkan pendidikan. Dibandingkan sebelum tahun 2004 mungkin ya nggak hanya di dinas pendidikan aja. Tetapi ya faktor kemajuan nggak ada. Yang ada hanya penambah misalnya ini standar internasional, SD ini atau SMP ini standar internasional, SMA sana standar internasional. Yang belum ada ya mungkin ada perubahan yang belum ada di Aceh Barat ini, yang SD atau SMP atau SMA yang standar langit yang belum ada. jadi faktor penetapan standarnya ini bukan mutunya yang berstandar, tetapi tarifnya yang berstandar. Mungkin di situ misalnya di daerah tetangga kita, Serenada ini mungkin ada satu sekolah itu tarif internasional bukan standar internasional sebenarnya. Jadi kita harapkan standarnya ini tarifnya. Ini kan lucu ini, apalagi digembar-gembor dengan isu
pendidikan gratis. Iya, iya. Itu malah membuat anjlok lagi pendidikan kita. Jadi dalam hal ini banyak faktor dan banyak sisi harus kita perbaiki. Kita sudah sangat ketinggalan dari apa yang kita targetkan sebenarnya. Kalau kita pikir banyaknya dunia yang membantu sekarang ini untuk pendidikan sangat luar biasa dan dasarnya pendidikan di Aceh Barat. Ya kenapa ini masih terselubung dan masih terbungkus ibarat di bawah tempurung kita ini? Iya. Ini perlu perhatian yang mendalam dari kita dan perlu kita riset yang mendalam sehingga kita ketemu di mana sih benang kusutnya. Ya. Ya, dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Jalil ya, bahwa awalnya ada komitmen bahwa pendidikan di Aceh Barat akan menjadi pilot project, akan menjadi teladan untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Namun yang terjadi sekarang adalah justru kebalikan. Dan ada pertanyaan juga dari masyarakat ini, Bang Abdul Jalil, kenapa tidak ada kemajuan? Apa faktor-faktor kenapa pendidikan kita yang sebenarnya jadi pilot project justru jadi sebaliknya nih ya? Faktor-faktor apa yang mendominan yang terjadi saat ini nih? Ya, setelah kita kaji lebih mendalam itu yang beberapa faktor. Kita sangat tidak mendalami. Itu ada sebuah, misalnya ada sebuah Kepmen 125 tahun 2002 itu tentang kalender pendidikan. Jadi masyarakat itu nggak tahu tentang kalender pendidikan. Ya ini merupakan satu kendala. Guru sudah habis-habisan mengajar di sekolah. Bisa aja tidak nyambung, tidak connect dengan orang tua atau wali murid di rumah. Ini yang tidak terjadi kadang-kadang. Sebab kalau di daerah kita ini kan ketimurannya sangat tinggi. Itu ketimuran kita sangat tinggi. Misalnya ada kenduri rumah pamannya. Otomatis keponakannya nggak sekolah seminggu. Kemudian ada lagi bapaknya turun ke sawah. Si Agam itu nggak boleh datang ke sekolah seminggu kan terasi ke sawah, si bapaknya lagi belajar gitu. Itu sangat masih rutin terjadi. Sebenarnya dalam proses pendidikan anak-anak ini jangan diganggu lah. Berikan mereka kesempatan mereka untuk belajar, kecuali di luar jam belajar. Itu salah satu. Ya kesadaran pada wali murid enggak ada. Yang bahwa dia pikir kalau anak saya nanti pandai, itu memang anak saya dong. Begitu misalnya anak itu nggak begitu pandai, nggak cerdas macam salah gurunya, guru nggak ngetat. Karena guru yang bodoh lah sampai anak saya jadi bodoh gitu. Jadi ini ada dua pitching gitu. Kalau anaknya pandai itu anak saya siapa dong? Itu kan saya. Begitu anaknya bodoh, itu gurunya langsung disalahkan. Sebenarnya ini peran serta masyarakat itu masih terbungkus rapi sehingga peran serta masyarakat belum efektif berjalan di Aceh Barat. Sehingga dalam hal ini kita butuh peran serta masyarakat yang lebih tinggi terhadap dunia pendidikan. Dan peran masyarakat itu kembali terbungkus karena ini digenjotnya dengan isu pendidikan gratis. Kembali lagi buyar ini masalah ini. Ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Ini bom waktu sebenarnya. Jadi bola salju yang sangat besar ini, yang nggak bisa kita bendung. Begitu aja nanti, tolong ya nak, nanti sore kita belajar tambahan, kita les, nanti bawa uang ya 500 rupiah so. Langsung datang nanti wali muridnya. Pendidikan gratis ini kan, tapi betul-betul uang ini. Itu menjadi kendala sebenarnya pendidikan gratis yang diisukan oleh pejabat publik. Pemerintah kita sekarang saat ini itu sangat membahayakan bagi dunianya pendidikan. Yang sebenarnya kita harus menanamkan kepada masyarakat, harus tahu misalnya itu kan kalau kelas 1 sampai kelas 2 itu misalnya ya belajar per hari itu 2 jam 30 menit. Kemudian kalau kita kali misalnya dengan per hari di rumah sama orang tuanya, berarti kan 21 jam bersama 30 menit. Ini seberapa besar loh? Antara 2 jam 30 menit di rumah sekolah, 21 jam 30 menit itu sama orang tuanya. Kan kita 24 jam satu hari ini. Ini 2 jam 30 menit. Kemudian kalau kita kalikan dengan per tahun, itu per tahun kalau dia rutin sekolah per tahun tanpa libur. Cuma kita potong hari Minggu aja, nggak libur, nggak segala macam, nggak tanggal merah. Itu 912 jam. Itu anak kelas 1 dan kelas 2 itu berada di rumah sekolah. Kemudian 7.848 jam anak-anak itu berada sama orang tuanya. Dari total 1 tahun itu 8.760 jam.
Pernah enggak wali murid memikirkan tahap ini? Iya, iya. Siapa yang harus kita salahkan? Nah, dalam 1 tahun itu 912 jam bersama guru, 7.000 sekian jam bersama orang tua. Sama orang tua. Ketika anak ini bodoh, ketika anak ini belum bisa baca kelas 2, kelas 3, ketika anak ini belum bisa sepintar orang lain atau anak-anak yang dilihat di layar televisi, langsung kita salahkan guru. Iya. Nah, ini yang perlu dikaji lebih mendalam sebenarnya. Berarti di dalam pengamatan, betul juga dalam pendampingan yang lembaga yang Bapak pimpin di GSF, bahwa yang kelihatan di masyarakat kita di Aceh Barat bahwa peran pendidikan itu sepenuhnya sepertinya diserahkan ke sekolah saja gitu Pak ya. Oke, ya kepada para pendengar ya Serenada 95,4 FM, bagaimana fakta pendidikan di rumah, betul juga di sekolah kita, di kecamatan kita saat ini? Ada nggak saran perbaikan supaya SDM Aceh Barat ke depan itu sangat berkualitas ya? Dan kalau ada saran-saran silahkan kirimkan ke 0852 60 611 334 dan bisa juga bertukar pikiran langsung dengan Bapak Abdul Jalil dari Direktur GSF, betul juga bersama Ibu Merah Intan Konselor Center Mulia Hati di dalam pengembangan anak kita di dalam topik peran guru, peran orang tua di dalam pendidikan anak. Oke, kita akan berbicara dengan Ibu Intan ini ya. Iya. Oke, sebenarnya yang menjadi tugas orang tua tadi kalau secara presentasi ya 7.000-an lebih sebenarnya dibanding dengan 900 jam. Iya. Artinya presentasi kehadiran orang tua bersama anak itu ada sampai 75% gitu Bu Intan. Iya. Jadi apa yang menjadi tugas utama dalam orang tua di dalam pendidikan anak sesungguhnya gitu? Iya, terima kasih. Kalau pada hari ini kita lebih berbicara ya ke pendidikan formalnya. Kalau Iya, iya. dibilang pendidikan itu anak itu banyak sekali ya, bisa itu akidahnya atau agamanya. Tapi kita saat ini berbicara tentang pendidikannya. Iya. Jadi di sini peran orang tua yang pertama kita bisa mengkomunikasi atau menjelaskan kepada anak kita bahwasanya bagaimana pentingnya atau begitu pentingnya dia itu bersekolah. Iya. Meskipun terkadang pada anak murid merasa bahwa sekolah itu tidak nyaman ya, Iya, iya. ataupun tidak seperti yang diharapkan. Apalagi pasca tsunami, baik itu karena temannya, karena gurunya yang berbeda, dia itu tidak merasa nyaman. Tapi bagaimana caranya kita selaku orang tua bisa memberi pengarahan ataupun bisa menjelaskan bahwa pentingnya sekolah. Jadi di sini dia pentingnya pendidikan ya, bukan sekolah yang mewah ataupun seperti saya tertarik seperti Bapak bilang itu tarifnya saja yang internasional kan, bukan mutunya enggak. Jadi di sini bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikan kepada anak kita. Kemudian kita juga harus mendorong dia untuk pergi ke sekolah. Seperti tadi bilang kalau ada kenduri dia itu tidak sekolah. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendorong bahwasanya sekolah lebih penting. Walaupun ikatan silaturahmi penting, tapi sepulang sekolah ataupun malam. Jadi bagaimana cara kita itu bisa mendorong ya. Artinya sekolah penting, hubungan kekeluargaan juga tidak kita tinggalkan. Di sini itulah pentingnya orang tua. Kemudian kita harus memantau perkembangan anak itu setiap hari. Artinya di setiap hari ya selesai pulang sekolah, karena seperti dijelaskan tadi jam di sekolah itu kan cuma sebentar. Iya. Jadi ketika dia pulang ke rumah, kita itu harus bisa menanyakan misalnya apa yang kamu pelajari tadi. Iya. Nah, jadi terkadang kan seperti bilang udah keluar main ini itu kan nggak tahu. Jadi kita harus nanya, selaku orang tua bisa menanyakan apa yang kamu pelajari di sekolah tadi. Nah, itu penting. Kemudian kita juga harus menanyakan kalau misalnya dia bilang oh ini nah, apa yang kamu suka dari pelajaran itu, atau apa yang kamu dapat, apa yang tidak kamu suka. Terkadang kebanyakan anak-anak sekarang kita tanya kalau matematika itu jarang yang suka. Jadi sebenarnya kita bisa memberi pengertian kenapa. Nah, kenapa terkadang kali aja tidak bisa. Nah, jadi di sini kita selaku orang tua, kalaupun kita misalnya juga tidak pandai kali, kadang-kadang kan ada orang tua yang beli, kita bisa beli buku-buku dengan panduan itu. Jadi harus ada komunikasi juga. Kemudian kita juga bisa nanya juga dia bergaul dengan siapa, misalnya dengan teman, bagaimana dengan teman, karena kan pendidikan di sini kan bukan hanya intelektualnya saja, jadi dalam berhubungan dengan temannya juga kita harus menanyakan. Kemudian juga kita nanyakan juga ketika kamu belajar, misalnya
dia bilang saya sangat mengganggu konsentrasi. Kenapa? Nah, di sini kan bisa dibilang misalnya ada teman-temannya yang ini atau gurunya yang misalnya terkadang guru ada juga habis, oh ini ya halaman ini tolong ditulis, ibu keluar sebentar. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana murid itu bisa menulis, gurunya tidak ada, yang lainnya misalnya kelahi-kelahi, apalagi anak yang masih SD. Nah, itu kan sangat mengganggu konsentrasi. Jadi kalau satu hari oke, mungkin gurunya ada benar, tapi kalau sampai beberapa hari, ya kita selaku orang tua harus diskusi atau harus nanya langsung ke guru. Kenapa menurut ini bukan laporan ya, menurut saya diskusi dengan anak saya ya, cara di komunikasi kita itu kan ada. Kenapa misalnya ketika belajar gurunya keluar. Nah, itu kita penting ya. Iya, Kemudian kita juga penting menerapkan jam belajar, bukan artinya kita terlalu ini anak ya, terlalu ketat. Nah, jadi kita bisa menerapkan misalnya diskusi dengan dia, kamu lebih senang belajar dari jam berapa ke jam berapa. Misalnya dia bilang, oh jam 3 sampai jam 4. Nah, kita harus tiap hari itu jam belajar dia, ya, jam 3 sampai jam 4. Karena pengajian pun kita mulai itu habis asar biasanya. Itu pun 1 minggu 3 hari ya, kalau ada pengajian di desa, kalau dia ikut pengajian, itu 1 minggu 3 hari. Itu pun habis salat asar. Jadi jam 3, 4 itu kalau bisa, itu jangan kita ganggu. Berarti itu jam dia. Ya, itu harus kita diskusikan. Jangan hanya seperti bilang tadi, kita hanya mengharap dari guru. Jadi kadang-kadang kalau dia nggak dapat, itu di rumah nggak kita tanyakan lagi kepada anak kita. Nah, yang penting di sini kita mendampinginya, atau dengan kata lain kita mendampingi secara nyata. Jangan, oh kamu harus belajar jam 3 sampai jam 4. Tapi kita nggak pernah melihat apa dia ada belajar, apa yang dia tulis. Terkadang udah saya suruh. Kadang-kadang dia cuma melihat apa dongeng atau kartun, bukan nggak boleh, tapi apa sebenarnya yang dia belajar. Nah, mungkin itu peran orang tua. Ya, banyak hal sebenarnya yang diungkap oleh Ibu Intan tentang peranan orang tua gitu ya. Apalagi tadi kita mendengarkan dari Bapak Abdul Jalil ya, dari Direktur Eksekutif dari GSEP, bahwa memang presentasi kehadiran anak itu di rumah lebih dari 75%, baru 25%-nya ada di sekolah. Namun ada yang menarik dari pernyataan daripada Bapak Abdul Jalil, bahwa sebenarnya masyarakat kita sangat menanti-nanti pendidikan gratis. Namun ternyata gitu ya, bahwa pendidikan gratis bisa menghambat peran masyarakat di dalam pendidikan. Kenapa ini Bang? Kenapa, apa yang menjadi alasan daripada Bapak mengatakan bahwa pendidikan gratis ini bisa menghambat peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sendiri? Ya. Kalau kita bayangkan, sebenarnya kan ini kan hanya sebuah humor. Iya, iya. Humor dari pelaku politik sendiri. Iya, iya. Kadang-kadang ya dalam kampanye, Iya. pada masa pilkada, pada masa kemudian pemilihan legislatif, kemudian pada masa pilpres saat ini, semua mencari perhatian masyarakat dengan mengatakan pendidikan gratis ini itu segala macam. Dalam hal ini kita ketahui itu anggaran di Dinas Pendidikan itu 140 miliar. 140 miliar itu kalau kita tinjau dari dana APBD 414 miliar. Iya. Itu betul sudah 20%. Tetapi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sipiknas, 20% alokasi dana pendidikan dari APBD itu di luar biaya kedinasan. Iya, iya. Ini enggak. Itu biaya kedinasan di situ, semuanya di situ. Nah, maka sebenarnya pada realitanya, ini kan tolak belakang antara yang disampaikan oleh pejabat-pejabat publik dengan fakta yang sebenarnya, ya bahwa uang itu hanya 77% yang ada alokasi itu pendidikan. Tetapi kompani pejabat publik, kita berikan 40% ke pendidikan. Udah banyak uang sekarang segala macam itu, maka kita gratiskan. Loh, setelah kita hitung di APBD hanya 7%. Ini kan terjadi pembohongan publik oleh pemimpin-pemimpin publik kita yang hanya untuk menargetkan sesuatu, menghancurkan pendidikan. Ini yang sangat kita sedihkan dan yang tidak kita sukai sebenarnya. Siapapun pejabat, dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai misalnya anggota DPR yang terpilih 5 tahun dia, jangan sampai gara-gara dia duduk 5 tahun menghancurkan pendidikan. Nggak boleh gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kenapa guru-guru itu kita sangat ketinggalan dalam pembelajaran kita, ya nggak cukup uang.
bukan kita gratis. Seharusnya anak-anak itu pulang jam 4 sore. Nggak boleh pulang jam 1. Kalau pulang seperti standar Kepmen 125 tadi, ya seperti itu tadi. 2 jam 30 menit di sekolah, itu untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Untuk anak kelas 3 itu 3 jam 10 menit. Untuk kelas 4 itu 3 jam 20 menit. Untuk kelas 5, 6, 4 sampai 5 sampai 6 itu ya 4 jam 30 menit. Saya sudah menghitung-hitung real, itu jam belajar. Ya, coba sebenarnya kalau punya uang, itu belajar kita sampai jam 4 pulang. Jam 4 anak-anak baru pulang ke rumah. Malamnya dia ngaji. Itu baru pendidikan sebenarnya. Jadi kita bukan menghasilkan ayam potong, ayam kampung kita hasilkan. Tapi kalau pulang, kalau belajar hanya 912 jam, itu nggak cukup untuk pendidikan seorang pendidikan. Ya kayak mana kita mau masuk era globalisasi. Ya kita akhirnya di Melabuh aja nggak bisa lolos sensor. Karena jam belajar ini tadi yang sangat kurang. Sehingga jam belajar itu perlu banyak, otomatis perlu uang. Maka jangan bohongi lagi. Jangan bilang gratis, jangan bilang ini, jangan itu. Jangankan untuk pulang jam 4 sore, atau jam 16 misalnya, pulang jam sesuai dengan standar kalender pendidikan itu pun tidak cukup uang. Jadi bagaimana ini? Nah, ini persoalannya sebenarnya. Jadi lain fakta, lain kenyataan, lain yang disampaikannya. Pendidikan gratis, uang nggak ada. Itu kalau sebenarnya itu kalau mau diberikan 20% dialokasikan untuk pendidikan, kalau dalam kondisi hari ini, itu kekurangannya 66 miliar lagi yang harus diberikan dari dana APBD, itu baru 20%. Kenapa sampai banyak 140 miliar? Loh, itu banyak kali. Itu kan hampir separuh APBD itu 140 miliar. APBD kalau setengah itu kan 200. Ini 140 untuk dinas pendidikan. Yang terbanyak uang guru di Aceh Barat atau di Indonesia ini kan guru yang paling banyak. Guru SD sekian ribu, SMP sekian ribu, SMA sekian ribu, tambah pegawai dinas, pegawai PTD. Itulah semuanya di situ sampai rutin. Misalnya uang perjalanan dinas Pak Adami pun di situ juga, di 140 miliar itu. Misalnya Pak Adami beli koran di situ juga. Pak Adami misalnya ada uang ini di dinas pendidikan itu ada istilahnya uang harmonisasi berita itu di situ juga ambilnya. Ada uang misalnya ada kegiatan buat acara training sedikit atau acara pertemuan itu ada honor untuk pegawai lagi di situ juga di APBD itu. Setelah saya total kemarin itu 1.700.000.000 itu untuk biaya honor pegawai dalam sebuah kegiatan di dinas pendidikan dalam 1 tahun itu. Sebenarnya kalau uang itu dilimpahkan ke sekolah kan lumayan sekolah. Jadi kayak mana mau baiknya? Kemudian selama ini kan terjadi pembodohan yang sangat luar biasa kepada sekolah. Dengan dimajukan BPK inspektorat sekarang itu ke sekolah-sekolah atau Bawasda itu, yang namanya dulu, itu saya pikir pembodohan terhadap pendidikan lagi. Kenapa nih, Bang? Kan kepala sekolah sekarang yang dalam kepalanya baik dalam tidur maupun sebelum tidur, lagi ngopi, lagi merokok, semua teringat dalam kepalanya bon. Kwitansi itu pertanggungjawaban nih. Kalau nggak dicekek sama Bawasda, inspektorat, uang sedikit, pertanggungjawabannya rumit minta ampun. Kemudian spesialis kepala sekolah, dia menjadi panutan daripada guru-guru. Dia mengajar juga. Sebenarnya kalau kepala sekolah itu 6 jam 1 minggu dia harus mengajar sebenarnya. Ini nggak sempat lagi ngajar dia. Kok nggak nanti terjebak dengan Bawasda, dengan inspektorat ini. Dia harus mempersiapkan pertanggungjawaban kwitansi. Sebenarnya kalau ingin dimajukan pendidikan, kepala sekolah nggak usah mikirkan kwitansi. Kepala sekolah tugasnya jadi pengayom guru situ, mengajar di sekolah, mengatur anak-anak, bukan mengatur kwitansi. Ini kepala sekolah kan mengatur kwitansi terus setiap hari itu kerjanya. Nggak sempat lagi ngurus pendidikan. Kenapa asik ngatur uang tadi? Karena spesialis kepala sekolah bukan masalah keuangan. Kalau memang itu uang itu ingin bagus berjalannya, itu tidak korupsi, tidak semacam, pemerintah harus menyediakan akuntan, sarjana ekonomi di setiap sekolah ini. Disediakan untuk ngetik segala macam, disediakan TU di sekolah. Itu kalau mau bagus, ini dituntut laporan keuangan harus bagus, laporan ini harus bagus. Makanya sampai itu sekarang itu ada uang rutin, mereka nggak bisa ambil udah berapa bulan. Ya karena ini tadi nggak cukup bonnya, nggak cukup ini, nggak cukup semacam. Bukan life skillnya di situ. Life skillnya pegang kapur atau spidol, ngajar.
Iya, artinya bahwa saat ini yang dilihat dari tinjauan advokasi daripada GSF, bahwa guru-guru kita lebih berfokus kepada manajemen keuangan dibanding dengan pengembangan kreativitas untuk pengembangan SDM anak Sudah didik. beralih profesi. Iya, beralih profesi. Oke, kepada para pendengar, ya, bagaimana pengamatan daripada masyarakat Aceh Barat terhadap kinerja guru kita saat ini, kepala sekolah saat ini di dalam memajukan sumber daya manusia, anak didik kita, gitu ya, yang sebenarnya 15 tahun lagi mereka yang akan menjadi pemimpin di Aceh Barat. Bagaimana tanggapannya? Silakan berikan tanggapan, respon, kritikan untuk membangun pendidikan kita supaya menjadi yang terbaik ke 0852 60611 334 ya, ke 0852 60611 334. Dan kita juga akan bertanya nanti kepada Ibu Intan dan kebetulan kepada Bapak Abdul Jalil dari Direktur Eksekutif daripada GSF tentang metode seperti apa yang diperlukan untuk meningkatkan ya peranan guru, betul juga orang tua agar sumber daya manusia anak didik kita lebih berkualitas. Kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Pendidikan anak pada hakikatnya adalah tanggung jawab para orang tua. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung sukses anak di sekolah merupakan kewajiban untuk menjadi pendidik yang baik. Orang tua mesti menghiasi dirinya dengan kesalihan. Yang penting orang tua adalah membangun dan menyempurnakan kepribadian dan akhlak mulia pada anak. Untuk itu, orang tua harus mendukung anak di dalam pendidikan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang masalah pendidikan dan peran guru serta orang tua di dalam pendidikan anak, Anda bisa mengikuti acara talk show Berani Bermimpi untuk Aceh Barat pada hari Jumat 5 Juni 2009 dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore di radio kesayangan Anda Serenada 95,4 FM dengan topik peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak. Adapun pembicara yang akan hadir Bapak Teku Baruni, Ibu Mara Intan, dan dihadiri oleh bintang tamu Direktur Eksekutif GSF Bapak Abdul Jalil. Acara ini dipandu oleh Desi Yuliana dan Bapak Walferi Purba Esos. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Yayasan Mulia Hati, Sentra Mulia Hati bersama membangun Nangro Aceh Darussalam. Ya, kita kembali lagi dalam perbincangan kita mengenai peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak-anak kita di Aceh Barat ya. Dan saat ini di studio hadir Direktur Eksekutif dari Grassroots Forum Society GSF Bapak Abdul Jalil dan betul juga narasumber konselor dari Sentra Mulia Hati Ibu Merah Intan. Oke, pada kesempatan ini kita juga membuka saran dan betul juga kritikan, masukan dari masyarakat pendengar yang ada di Aceh Barat bagaimana supaya peran guru dan orang tua dalam pendidikan anak lebih mantap lagi supaya anak-anak diri kita lebih luar biasa berkualitas. Silahkan ya kirimkan ke 0852 60611 334. Oke, sebelum saya bertanya kepada Bapak ya atau Abang Abdul Jalil betul juga kepada Murintang, ada SMS yang masuk ini langsung ya. Kita langsung bahas SMS yang masuk dari 0852 sekian 987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore penyiar ya, selamat sore juga. Ini Adi di Biren. Menurut saya murid tak akan sukses kalau tak ada keinginan dari murid dan kemauan dari orang tua. Oke, terima kasih untuk Adi, ini sarannya. Lanjut kepada SMS berikutnya yang udah masuk ya dari 0813 sekian 106. Narasumber ini Hambalae. Oke ya, selamat sore Hambalae. Pertanyaan lagi, kalau ada murid tidak masuk sekolah, kemana kita harus mengadu? Dan bila guru tidak mengajar hanya duduk di warung kopi, itu apa tindakan kita selaku masyarakat biasa? Terima kasih narasumber. Ini cocoknya langsung kepada Direktur Eksekutif GSF yang mengadvokasi dalam pendidikan. Kalau guru-guru nggak mengajar, melakukan fungsinya sebagai pengajar gitu, tapi duduk di warung kopi di jam belajar, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana ini gitu, Pak Abdul? Ya, sebenarnya guru-guru itu kepala sekolah wajib mengajar 6 jam per minggu. Wakil kepala sekolah itu jam wajib mengajar dia 12 jam per minggu. Iya. Kemudian guru lain wajib mengajar itu 18 jam per minggu. Iya. Sebenarnya tergantung pengaturannya. Kalau di ngambil misalnya 6 jam,
per hari, berarti 3 hari dia boleh. Dia tidak berada cukup di sekolah, kemudian dia nggak lagi sekolah. Atau dia 4 hari ke sekolah, 2 hari nggak ke sekolah per minggu, karena 18 jam. Ya. Kemudian guru yang sudah mendapat sertifikasi guru itu wajib mengajar 24 jam seminggu. Iya. Nah, jadi ini ada pembatasannya untuk tadi yang dari siapa yang menanyakan ini? Hambalai dari sama 3. Itu ya berarti kalau kepala sekolah 6 jam per minggu, wakil kepala sekolah 12 jam per minggu, guru biasa 18 jam, guru sertifikasi 24 jam. Kenapa dia sampai 24 jam? Kalau guru lain gajinya 2 juta, karena dia sudah selesai, sudah sertifikasi, gajinya 4 juta. 2 kali lipat. Maka ngajarnya pun sebenarnya nggak cukup 24 jam. 18 tambah 18 sebenarnya kan 36 jam idealnya mengajar. Tapi pemerintah kita, yang ditetapkan pemerintah kita adalah 24 jam. Tapi saya cukup banyak juga menemukan guru yang sudah selesai sertifikasi, seharusnya mengajar 24 jam, dia mengajar 16 jam di sekolah dengan alasannya kami udah banyak guru semacam, kami udah nggak cukup jam lagi. Itu ada. Sebenarnya kalau dia sudah di sekolah tempat dia di SK-kan itu, dia mengajar 16 jam, dia harus mencari tempat tambah lain di sekolah. Misalnya guru SMP A, dia cari ke SMP B untuk tambahan untuk dapat 24 jam. Tetapi ini sangat sulit dilakukan. Ya, kadang-kadang orang-orang kita sangat suka memakan dosa, memakan gaji 24 jam, bekerja 16 jam. Ini masih sangat suka dengan korupsi waktu. Jadi ini problemnya. Kemudian itu kalau seandainya guru itu misalnya bukan jam belajar, jam mengajar, dia ada datang ke sekolah, tentu ada jam mengajar, tapi dia di warung kopi misalnya. Iya. Nah, itu punya hak untuk ditegur melalui komite sekolah. Itu ada wewenang, itu ada Kepmen 044 tahun 2002. Iya. Itu ada Dewan Pendidikan atau komite sekolah. Itu sebagai DPRK pendidikan, itu DPRK sekolah. Kalau misalnya Ramli MS, ada DPRK Ramli SE. Nah, di sekolah begitu juga ada DPRK sekolah. Di dia laporkan, wali murid wajib melaporkan kepada si komite sekolah ini. Komite sekolah wajib menindaklanjutnya. Di sana kan ada kepala dinas, bisa laporkan kepala dinas. Camat pun wajib bertanggung jawab. Malah SK ke komite sekolah sekarang itu bisa ditekin oleh camat, sehingga dia masih kuat segala macam. Maka guru-guru sebenarnya sekarang kadang-kadang dia nggak berani protes. Kadang-kadang kalau diprotes siap dipindah ke Tutut ya, atau ke Pucuk Wela Timur. Jadi ini problemnya juga sebenarnya. Kalau guru dipindahkan, sebenarnya ada rekomendasi camat, ada rekomendasi kepala desa, ada rekomendasi komite sekolah, ada rekomendasi kepala sekolah. Ini kadang-kadang itu keponakan saya. Saya hari ini pejabat, ya saya bawa ke Melabuh aja ngajar dia. Gak ada urusan dengan rekom itu. Sebenarnya itu nggak boleh, sudah menyalah aturan sebenarnya. Jadi aturan sudah kita susun demikian rapi oleh penjabat juga yang menyusunnya. Ya mereka yang melanggar sendiri. Ketika kepala sekolah protes, masih mau nggak kepala sekolah kamu? Ini problemnya. Ini sangat rutin terjadi. Ya mudah-mudahan dengan masyarakat ikut partisipasi, melihat terus segala macam, ini membuka peluang baik untuk pendidikan, dan sehingga kalau ada guru-guru yang sedemikian rupa, masyarakat bisa negur melalui komite sekolah, menyampaikan aspirasinya. Komite sekolah bisa menyampaikan ke lembaga lebih atas, atau ketemu dengan LSM, bisa sampaikan kepada LSM oleh komite sekolah. Kadang-kadang komite sekolah ini ada juga penyakitnya kepala sekolah. Komite sekolah itu sudah puluhan tahun dia komite sekolah, nggak ada ganti-gantinya. Sebenarnya 5 tahun sekali harus berganti, pilih yang baru. Iya. Nah, ini nggak berganti. Kenapa nggak diganti? Kalau kita buat ganti kepala sekolah, komite sekolah yang baru, dipilih orang yang pandai semacam, tiap hari tanya mana bawa uang kepala sekolah, kenapa kepala sekolah nggak hadir, kenapa ibu guru kemarin nggak datang sekolah, anak-anak cepat pulang semacam. Lebih baik Yawa tuh kita kasih sebagai ketua komite sekolah, stempel aja nggak urus Yawa tuh, stempel aja sama di dalam tas kepala sekolah.
sampel dari komite. Iya, karena komite bodoh tadi nggak pilih-pilih lain dia. Nah, sebenarnya ini masyarakat se-Aceh Barat itu harus melihat ada nggak komite sekolah yang sebenarnya. Jangan-jangan komite sekolah aja nggak dibentuk. Diambil satu orang guru dia jadi komite sekolah. Jadi stempelnya ada di tas kepala sekolah. Kemudian ada juga misalnya komite sekolah ya pemilih daripada kepala sekolah. Atau komite sekolah yang sudah sangat tua, nggak tahu baca, nggak tahu nulis. Ada komite sekolah kita temukan yang nggak bisa baca, bisa nulis. Kita temukan, kita pernah menemukan itu, ya sih dibodoh-bodohin aja sama kepala sekolah. Ini pun harus dipantau oleh masyarakat sebenarnya. Kalau memang masa waktunya sudah habis, minta suruh ganti, pilih yang baru. Sebab kepala sekolah ini mengamankan ini. Kalau nggak banyak kali protes, dia bilang kalau beli yang pandai, beli yang bodoh nggak apa-apa, nggak ada protes-protes. Cukup banyak dulu. Ya sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi kan. Cukup banyak dulu kita temukan stempel komite sekolah itu berada di tas kepala sekolah. Iya. Ini merupakan satu keprihatinan ya Bang. Iya. Oke, ini informasi yang membukakan kita ya masyarakat Aceh Barat. Apakah kita memiliki komite sekolah yang seperti yang digambarkan oleh Direktur Eksekutif dari GSF, atau kita mau komite sekolah yang sangat terbaik sehingga menjadi kontrol yang sangat bagus terhadap kinerja guru dan kepala sekolah? Bagaimana tanggapan daripada masyarakat Aceh Barat? Kirimkan saran kritikan dari kawan-kawan, dari masyarakat pendengar kita ke 0852 60 611 334. Oke, sebelum masuk ke SMS ini, ada hal menarik ya, informasi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil, Direktur Eksekutif dari GSF, bahwa kepala sekolah wajib ya 6 jam mengajar di sekolah, wakilnya 12 jam, gurunya 18 jam, kalau bersertifikasi itu 24 jam. Pertanyaannya, apakah sebenarnya orang tua guru tahu kalau misalnya 5 guru di sekolah itu ini guru bersertifikat, dari seragamnya ada nggak, seperti kalau militer kan ada pangkatnya nih Bang Abdul ya. Kalau misalnya guru yang bersertifikat punya pangkat atau pakai topi atau apa wujudnya yang membedakan sertifikat dia dengan tidak bersertifikat itu biasanya? Inilah sebenarnya akuntabilitas daripada sekolah itu sendiri sebenarnya. Iya. Ya minimalnya itu tertempel pengumuman di desa. Makanya kepala sekolah itu connect dengan desa, atau kepala sekolah itu menyampaikan itu kepada komite. Ya komite kan menyampaikan pada wali murid. Kan ada rapat, ada pertemuan wali murid, ini kan bisa diadakan rapat. Kalau daerah orang itu sebulan sekali pertemuan wali murid, sering diadakan malam misalnya. Pertemuan wali murid itu tidak mesti kita laksanakan di sekolah. Iya. Itu kan kita masih banyak masjid, musala, surau segala macam itu. Di situ bisa buat pertemuan. Oh kita sibuk semua, ya kita malam misalnya kita buat pertemuan. Toh misalnya di desa ini atau sekolah udah wali murid ketemu, membahas masalah pendidikan di sekolah. Ini yang tidak dilakukan. Sebab kadang-kadang ada budaya, karena komite sekolah ini tidak digaji, tidak ada gaji. Kadang-kadang itu malas kerja sebenarnya. Makanya dengan adanya fungsi komite sekolah, kok harus digaji untuk pandai anaknya kok. Ini kan jadi problem. Ini mau pandai anaknya atau mau bodoh terus anaknya. Jadi ada sekurang-kurangnya itu keuangan sekolah pun sebenarnya. Keuangan sekolahnya pun sekurang-kurangnya nggak usah rinci sekali lah. Rekapitulasi aja, ini untuk ini sekian, untuk ini sekian. Kan ada sering kita temukan di masjid. Di masjid seperti sebelum khatib naik mimbar semacam, panitia masjid selalu umumkan. Ya untuk Jumat sebelumnya itu ada pemasukan kita dari sedekah, dari ini, dari itu segala macam sekian. Untuk lebih jelas, silahkan jamaah melihat di menara sebelah selatan. Jadi kita lihat di menara sebelah selatan. Ya sekurang-kurangnya adalah transparansi itu. Sekurang-kurangnya kalau kepala sekolah itu tulis rekap pun boleh, tempel di balai desa. Sehingga kalau kepala sekolah membutuhkan uang, ini mau mudah. Siapapun bilang gratis nggak apa-apa. Kita tulis ini ada uang di sekolah. Cukup atau enggak? Kita mau pulang jam berapa? Mau enggak pandai anak kita? Kita pulang jam 4 sore. Dengan catatan bapak anak daripada bapak ibu sebagai wali murid ini bawa nasi ke sekolah. Kami akan mengajar. Atau kalau uang segini, program kita ini. Ini ada program kita ini. Kalau uang hanya segini yang diberikan oleh pemerintah, kita hanya mampu menjalankan ini. Sedangkan target kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Yang mana kita? Oh enggak apa-apa, kita subsidi, kita tambah begini. Sebab kan coba bayangkan aja.
uang parkir sampai 5.000 satu hari. Saya pernah menanyakan pada seorang anak itu, Iya, iya. Bapak kamu itu pergi ke pasar berapa kali satu hari? 5 kali Pak, begini. Kemudian berapa biaya parkir satu kali parkir misal? 1.000, berarti 5 kali 5.000 dong. Pernah enggak Bapak kamu subsidi ke sekolah 1.000 aja satu hari? Oh, enggak pernah Pak. Nah inilah kebulan-kebulan seperti ini nggak ada sebenarnya. Biaya parkir bayar 5.000, untuk pendidikan anaknya nggak pernah dibayar. Tapi untuk jajan anaknya tiap hari kasih misalnya. Ini problemnya kan. Cuma untuk subsidi pendidikan karena uang nggak cukup, jelas nggak cukup. Nah, cuma yang ada nakal-nakalnya ya banyak pejabat atau calon-calon anggota legislatif ya kompanya ini pendidikan gratis. Itu sudah salah aturan ya karena kurang pendidikan tadi. Itulah kurang SDM tadi. Karena banyak kadang-kadang ya cukup pakai C aja jadi anggota dewan. Nah, jadi inilah resikonya. Datang ke desa, jembatan ini kita bangun nanti, ini jembatan ini kita buat, terus jalan ini kita buat. Pendidikan kita gratis. Dia nggak tahu. Yang buat jembatan itu PU bukan dia. Nah, yang buat jalan itu PU bukan dia. Jadi anak-anaknya, kadang-kadang masyarakat mendengar juga, iya bapak itu nanti akan bangun jembatan. Anggota DPR nggak perlu urusan bangun-bangun, dia hanya urusan ketok palu, ketok martil kan. Nah, jadi kita masih pendidikan kita masih sangat rendah. Dari anggota legislatif pun sangat rendah pendidikannya, ya dari masyarakat kita pun sangat rendah pendidikannya. Makanya masa sekarang kita baik. Misalnya itu kita menekankan kalau bisa semua wali murid yang ada di Aceh Barat ini meminta lembaran SKL. Apa itu SKL? Standar kelulusan. Itu harus wajib diminta kepada guru. Misalnya anak saya kelas 2. Dia ada guru 10 orang atau 15 orang misalnya yang mengajar di sekolah atau 5 orang atau ada pelajaran ada 12 misalnya kelas 2, kelas 3 atau segala macam. Itu wajib diminta 15 lembar. Kalau 12 mata pelajaran wajib diminta 12 lembar. Ini pelajaran agama misalnya. Iya. Standar naik kelas anak-anak ini nanti itu sampai di mana? Untuk kelas 2 dalam setahun belajar itu. Iya. Misalnya harus baca surat pendek 12 baru naik nanti kelas 3. Ada indikator yang jelas ya. Kemudian biologi harus mengerti tentang makhluk hidup, masalah ini jelas. Begitu fisika atau pelajaran-pelajaran lainnya. Semua itu ada standarnya sehingga orang tua itu mudah mengontrol di rumah. Begitu pulang seperti Ibu Intan tadi bilang, kita nggak nanya seloro, nggak nanya, coba pertanyaan kita pada anak itu udah duduk poin jelas. Nah, sekarang kan sudah 3 bulan. 3 bulan itu sebentar lagi kamu akan ujian naik kelas segala macam. Berapa surat sih? Agama kamu yang sudah baca, yang sudah kamu hafal? Ya baru 8 ya. Itu udah ketinggalan itu. Coba dibuka lagi. Ini ada 4 lagi, kalau nggak bisa nanti nggak dapat nilai bagus ini agama ini dengan semacam. Jadi jelas targetnya, bapaknya kejar 4 lagi dah 12. Kalau bisa 15 kan lebih bagus kan? Ukurannya 12. Biologi begitu aja, biologi. Segini. Seharusnya kamu sampai gini. Jadi jelas yang ditargetkan oleh orang tuanya nyambung, connect. Benar. Ini selama ini nggak ada connect gitu. Ya, jadi kenapa kalau kita tanya kepada guru, Bu, kenapa nggak bagi kertas itu? Sesuai dengan undang-undang itu harus dibagi ke wali murid. Gak ada uang Pak, biaya fotokopinya. Minta, nggak boleh minta sekarang gratis. Nanti datang pejabat sini, ya saya dipecat kalau saya minta uang sama orang tua. Ini problemnya. Oke, ternyata sangat kompleks akhirnya gitu Bang ya, dengan iming-iming gratis itu untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Ya, oke, ada lagi SMS ya yang udah masuk ke redaksi dan kepada para pendengar kita yang ada di Aceh Barat ya, dalam rangka mendukung bagaimana kualitas ya peranan daripada guru dan orang tua untuk memajukan ya kualitas pendidikan di Aceh Barat. Silakan kasih ide, kasih saran ke 0852 60611 334. Dan itu kalau itu pertanyaan Bapak Abdul Jalil dari Direktur Eksekutif dari GSF, betul juga Konselor Sentra Mulyati mencoba meresponnya. Ini SMS yang masuk dari 0852 sekian 038. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu katanya ya narasumber.
tadi Bapak bilang ya bahwa ini untuk Bapak Jalil bahwa masyarakat kita nih masih sangat ketimuran. Ya tadi ya masalah kenduri-kenduri tadi mempengaruhi kepada studi ya. Jadi solusinya bagaimana ini Pak supaya hal itu ketimuran dapat dihilangkan di masyarakat kita, yang dihilangkan katanya Pak. Atau misalnya bagaimana supaya itu bisa dimanajemen dan tidak mengganggu jadwal belajar dari anak-anak gitu. Gimana saran daripada Bapak Jalil? Iya, kepedulian daripada orang tua. Iya, iya. Merasa penting tak terhadap pendidikan anaknya. Iya. Merasa ingin tak sebenarnya. Iya. Kemudian itu pun bukan di sektor orang tuanya aja. Iya, iya. Tapi di sektor guru sangat mempengaruhi, dan kembali kepada uang juga tadi. Maka kalau kita bicara itu ya, uang sangat dominan, perlu. Benar. Nggak cukup 1 sen itu mau kita robah dunia ini, nggak bisa. Uang itu perlu. Makanya dengan adanya hadir contoh model ke sekolah, Iya, iya. anak-anak itu, Dek, nanti besok nggak usah sekolah ya, antar nasi bapak ke sawah, pajak semacam, atau tuh paman kamu mau kawin, kamu pergi nggak usah sekolah aja, mau ikut. Langsung dia bilang, enggak Bu. Kenapa? Hari ini Pak Dokter hadir ke sekolah. Iya, iya. Atau hari ini Pak Camat hadir ke sekolah. Tadi hari ini ingin ngomong sama Pak Camat. Gimana Pak Camat tuh? Hadirnya contoh model ke sekolah. Misalnya guru mengundang camat ke sekolah. Iya, iya. Nah, selama ini prediksi masyarakat, prediksi anak-anak, pas sekolah tinggi kali ya jadi camat udah ada orang, jadi dokter udah ada orang, jadi bidan udah ada orang, jadi ini udah semua jadi udah ada orang. Dengan problemnya, dengan hadirnya contoh model ini, itu sangat disuka. Biasanya bisa dokter datang ke sekolah itu pada saat mau imunisasi aja, mau cacar aja sebenarnya. Malah anak-anak lari dokter. Ada anak-anak kita yang sekolah di aktor kan dipaksa sama orang tuanya, bukan hobinya. Dia malah takut pada suntik, takut kepada dokter. Jadi sekali-kali dokter itu hadir ke ruang kelas, pakai baju putih, seragam putih, pakai tas, pakai alat segala macam. Gayanya seorang dokter. Tertarik nak si anak-anak? Pasti dia bilang dari belakang, saya kepingin juga jadi dokter. Enak ya jadi dokter. Ya begitu juga nanti camat, ada tanda lambang yang di depan. Kepingin juga Pak Camat itu ya. Ada tanda besar di camat macam ini. Ada ketertarikan anak-anak. Jadi kalau misalnya pada anak-anak mau diganggu, dia nggak hadir ke sekolah, dia teringat, Bu, ala cara ini. Atau dihadirkan contoh model misalnya Tengku, seorang Tengku imam. Nah, jadi kan guru agama ngajar begini cara baca Al-Fatihahnya, baca Al-Fatihahnya. Jadi sebenarnya perlu dipanggil imamnya sebenarnya yang merdu suaranya, yang fasih segala macam semacam berdiri dia. Tuh, begitu diajarkan sama gurunya, oke anak-anak udah bisa semua hafalnya, tetapi ibu kan nggak bisa semerdu dan sepasih orang lain. Ya nak, kemana kita hadirkan contoh model? Mau? Oke, dihadirkan contoh model ke sekolah. Baca Al-Fatihah oleh Tengku, berperan sebagai imamnya sebenarnya. Nah, langsung anak-anak, wah, saya kepingin juga jadi imam nanti. Ini yang baca Al-Fatihah saya, suaranya serak-serakan. Berabe anak-anak malah lari sebenarnya. ini kan sebenarnya yang harus kita introspeksi diri sebenarnya. Jadi dengan adanya contoh-contoh model di sekolah hadir, misalnya tahun ini hadir si camat ini, tahun depan camat lain hadir, pikir anak, camat berganti-ganti juga, bukan itu juga. Ini kan satu prospek bagus sebenarnya. Dengan penggantian ini, Pak Puji pegang camat Kanagap, Bupati Kanagap, Nupu Kanagap. Nah, ini semua sudah ada. Ternyata udah ganti camat. Berarti saya peluang dong jadi camat kan. Kayak ini sudah jadi timbul minat, kemauan, cita-cita daripada anak itu sendiri. Apapun yang ada di rumah nanti, dia bisa, Bu, minta maaf nggak bisa Bu ya untuk kali ini. Kenapa? Itu Pak Camat mau datang ke sekolah. Hadir sosok camat ke sekolah. Apalagi kalau hadir bupati, hadir anggota DPR misalnya, walaupun dia pakai C kan nggak tertulis pakai C, DPR pakai C kan nggak, DPR aja DPRK juga tertulis kan bangga juga, pakai tanda ada burung garuda segala macam. Begitu kalau DPR anak-anak jadi minat, sekolah dulu dong kan, gitu itu obatnya.
Oke, ya menarik sekali para pendengar ya. Jadi suasana diskusi ya, perbincangan kita mengenai peran guru dan orang tua ya di dalam meningkatkan mutu pendidikan anak didik kita di Aceh Barat sangat menarik sekali. Dan saya mau tanya kepada Ibu Intan ini ya, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Direktur dari GSF, begitu pentingnya keterlibatan daripada orang tua supaya tadi budaya ketemuran gara-gara kondangan, gara-gara kenduri, gara-gara kawin pamannya itu tidak mempengaruhi. Sejauh mana sebenarnya pengaruhnya ini Bu Intan ya? Kalau orang tua itu memotivasi, mendampingi, mendidik anaknya dibanding dengan orang tua yang itu tadi ada kenduri diajak, ada ini diajak, akhirnya pendidikannya terganggu. Sejauh mana sebenarnya pengaruhnya ini menurut Bu Intan? Iya, terima kasih. Itu memang jelas sekali nampak ya kalau anak yang misalnya tidak pernah orang tua yang tidak pernah melibatkan diri dalam perkembangan anak atau pendidikan anak, dan dengan orang tua yang melibatkan. Karena di sini membaca saja kan belum tentu dia itu benar-benar memahami. Seperti saya jelaskan tadi juga, dia memegang buku itu belum tentu. Jadi keterlibatan kita setidaknya sehabis dia membaca kita bisa tanya, bisa diskusi juga. Dari yang kamu baca apa saja intinya, atau yang kamu sukai, yang kamu dapat dari pelajaran tersebut. Nah, itu sangat membuat anak tersebut merasa kita benar-benar memperhatikan dia. Nah, jadi dengan kita selalu melihat dia, memperhatikan dia, dia merasa rasa percaya diri itu tinggi sekali. Bahwasanya orang tua saya saja begitu memperhatikan saya, sehingga anak ini tidak pernah putus asa ataupun menyerah ataupun apapun kalau dia ada masalah, karena merasa masih ada orang-orang yang percaya ataupun yang membimbing dia. Kemudian juga bisa kita lihat anak tersebut prestasinya lebih baik. Nah, itu bisa salah satu contoh. Ada anak yang saat itu kurang dalam membaca, masih kelas 2, jadi itu membacanya kurang, sehingga guru ini juga tadi marah ya, karena udah capek atau bagaimana mengajar, dia marah. Jadi karena marah, anak-anak ini kan mengadu ke orang tuanya. Jadi orang tua yang misalnya tidak ini ke anak, tidak terlibat langsung, dia hanya mengambil sisi negatifnya, bahwasanya guru itu kejam. Jadi dia langsung bilang bahwasanya akan memindahkan ke sekolah lain, ya, bahwasanya guru di situ tidak adil dan sebagainya. Itu dampaknya. Yang satu, anak ini tidak mau disekolahkan di situ lagi. Sedangkan orang tua yang terlibat, dia datang ke sekolah. Nah, sebenarnya kenapa anaknya dimarah dan alasan apa? Jadi dijelaskan bahwasanya anaknya nggak bisa belajar dan sebagainya. Nah, orang tua ini menanyakan, jadi kira-kira menurut ibu apa yang terbaik? Jadi guru itu mengatakan lagi, bagaimana kalau kita buka les umumnya yang kurang bisa membaca ini sore hari bayarnya ya seperti Bapak bilang tidak terlalu banyak, misalnya 1.000 satu anak. Jadi bagaimana menurut ibu? Setidaknya buat minum anak-anak itu. Jadi para orang tua yang terlibat dia setuju anaknya untuk belajar. Sempat ditanya misalnya nggak merasa malu kalau anaknya itu kan anak yang kurang ya. Jadi itu tidak merasa demi anaknya yang ingin berhasil, sehingga dibuat les, dan ketika naik kelas anak ini sudah berubah. Nah, dampak anak yang tidak terlibat tadi, maksudnya hanya mengambil sisi negatif, dia katanya ingin pindah, tapi sampai kelas 4 tidak dipindah-pindah. Ya, kalau ke sekolah lain mungkin kan lebih jauh lagi. Jadi sempat teman-temannya mengejek juga, maksudnya katanya kamu mau pindah. Nah, jadi disinilah dampak daripada orang tua tadi yang tidak mau terlibat langsung, tidak mau diskusi langsung dengan guru, berakibat kepada anaknya. Jadi anaknya kan sampai kelas 4 itu masih merasa bahwasanya dia itu tidak bersalah, dia itu bisa, cuma ibu gurunya yang salah. Nah, jadi disinilah perlu keterlibatan kita. Apapun masalah anak kita itu harus komunikasi dengan pihak guru-guru. Oke, terima kasih Bu Intan, dan banyak lagi SMS yang udah masuk ke studio yang akan kita bahas dan mendengarkan tanggapan nanti dari Bapak Abdul Jalil, betul juga konselor kita Ibu Intan. Namun sebelum kita membahasnya, kita dengarkan dulu selingan yang kita dalam perbincangan mengenai peran
guru, dan orang tua dalam pendidikan anak-anak kita di Aceh Barat. Dan di studio hadir pembicara kita dari Direktur Eksekutif Grassroots ya, Society Forum GSE, Bapak Abdul Jalil, dan betul juga dari Konselor Center Mulia Hati, Ibu Mayorah Intan. Ya. Oke, saat ini SMS sudah sangat banyak masuk ke studio ya. Dan kita juga masih membuka ruang SMS ke 0852 60611334. Bagaimana kabar dari kecamatan di Pantai Cermin, di Waila Barat, oleh Timur, oleh Induk, butuh juga dari Salatiga, Juan Pahlawan, yang Merbo, dan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Bagaimana mengenai pendidikan kita dan peran orang tua, peran guru di dalam mendidik anak-anak kita. Oke, yang masuk saat ini berkaitan dengan paket C dan paket B ini. Bang Abdul Jalil, ada SMS ini ya. Yang pertama dari 0813 sekian 859. Saya ingin tanya Pak, apa ikut paket C dan paket B di dinas pakai biaya? Saya pengen lanjutkan pendidikan. Mohon kejelasan dari Bapak. Yang masih berkaitan dengan ini ada lagi, satu lagi dari ini 0813 77 sekian 59. Mek sore Pak, apa benar ikut paket C dan B dipungut biaya sampai 1.100.000 per orang? Begini ini penjelasan dari Bang Abdul Jalil. Sampai 1.100.000 per orang untuk ikut paket C. Mana tahu tadi berkaitan dengan DPRD yang pakai C itu tadi. Ya, makasih atas ya SMS dari pendengar. Ya. Sebenarnya itu kan ada sekarang dibuat itu PKPM. PKPM itu Pusat Kegiatan Pelajar Masyarakat itu. Sebenarnya yang kelola itu Kabid Dispora. Itu kalau nggak salah di Dinas Pendidikan kita itu Pak Tamrin. Iya. Yang kelolanya, yang menangani Kabid itu. Itu sebenarnya pendidikan itu gratis. Itu yang gratis. Itu yang gratis. Sebenarnya itu ada biaya APBN. Iya. Dan ada subsidi biaya APBD. Nah, itu yang namanya gratis dan tidak ada pakai uang. Tapi ya kalau sekolah formal biasa itu pakai uang. Sedangkan kekuatan hukumnya itu sangat luar biasa hebatnya sebenarnya. Kalau cuma nama aja paket B, paket C. Jadi kekuatan hukumnya itu yang tanda tangan ijazah paket B, paket C dan paket A itu orang kepala dinas pendidikan loh. Langsung kalau Aceh Barat langsung Pak Adami itu. Pak Adami itu yang tanda tangan ijazah itu. Saya kalau lain ijazah misalnya sekolah kelas 1 sampai kelas 6 lulus kelas 6, kepala sekolah yang tanda tangannya. Iya. Ini besar loh ya orang kepala dinas tuh yang apa tanda tangan itu. Cuma ya namanya paket C ya paket C juga, ya paket B juga. Ya kan sebenarnya kekuatan hukum sama dan bagus dan baik sebenarnya. Yang diharapkan dalam pemerintah itu melek pasara tahu. Dan saya pikir itu kan merupakan salah satu visi. Salah satu visi Bupati Ramli MS dengan Pak Puadri. Ya, Bupati kita. Itu salah satu visi terbaca. Saya teringat dulu pada tahun mereka naik pada saat kampanye mereka pada saat pilkada dulu ya Pak Ramli MS dengan Pak Puadri MS SSI itu ya visi mereka itu salah satu melek pemberantasan buta huruf itu. Ya, sebenarnya itu PKM itu PKBM itu harus digalakkan oleh mereka sebenarnya. Dan tidak dipungut biaya. Ya tidak lah, apalagi mereka yang kebanyakan pendidikan gratis nih kan. Iya. Nah, itu yang gratis kan ya. Jangan sampai udah jutaan pungutan itu nggak ada. Sebenarnya ada. Saya pernah mendengar dari tim-tim kita di lapangan pernah mendengar itu ada untuk pakai C ada 1,5 juta. Itu pakai C yang tidak sekolah. Jadi tidak pernah sekolah dia. Misalnya langsung minta ijazah pakai C. Jadi itu harus bayar dong. Ada calo, ada permainan-permainan tanpa ikut ujian, tanpa ini, tanpa itu, tinggal tulis nama, ada. Itu yang pakai juta-jutaan. Sedangkan pusat kegiatan belajar masyarakat, itu termasuk di Suapjapuri itu ada satu, saya lihat ada di KW 16 tadi malam kecamatan itu ada. Itu belajar, maksudnya diajarin yang benar-benar sehingga yang nggak bisa membaca, bisa nulis, bisa segala macam. Itu nggak kena biaya sebenarnya. Nah inilah pemberantasan buta huruf. Itu ditanggung biaya oleh negara amanah Undang-Undang 1945 gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada masyarakat yang mau mengadu ini Pak ya, ternyata pakai C sampai 1.100.000, mereka mau mengadu kemana ini? Dipungut biaya dan mereka ikut belajar misalnya.
ada di Aceh Barat misalnya, entah itu di perumahan mungkin Lehan atau mungkin itu di daerah KW16 seperti itu, ada dipungut gitu. Ada beberapa orang misalnya dipungut. Biasanya mereka mengadu kemana nih supaya kok ada kepastian hukum seperti itu, Pak? Malah itu bisa ke polsek langsung biar ketik BAP-nya, yang jual belikan ijazah itu bisa ditangkap. Iya. Berarti itu sudah menyalahi aturan Ya, sebenarnya. menyalahi aturan itu. Ya, ini informasi yang sangat bagus dari Direktur Eksekutif ya GSE bahwa tidak ada pungutan terhadap paket C dan paket D, dan itu adalah udah menjadi komitmen dari pimpinan kita ya, Bupati dan juga Wakil Bupati. Jadi kepada para pendengar ya Serenada 95,4, kalau ada ya teman-teman yang mendengarkan dipungut biaya, bisa kirimkan juga SMS ke kita supaya kita bacakan, supaya mungkin pejabat juga mengetahui ke 0852 60611 334 gitu ya. Jadi kalau benar-benar kita jadi korban pungutan-pungutan liar seperti itu, ya ini kesempatannya sampaikan. Ada Bang Abdul Jalil ya, ada Bapak Abdul Jalil, ada butuh juga kita konsul Center Mulia Hati yang bisa mendampinginya. Karena solusi daripada Direktur Eksekutif GSE, laporkan langsung ke polisi supaya langsung dibuat berita acaranya, langsung diciduk. Oke, lanjut kita lihat dari 0852 sekian 548. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore ya. Saya dari perumahan Armi Lehan. Mau tanya kepada narasumber, kenapa adanya perbedaan dari harga seragam batik sekolah untuk SMP? Ya, di desa harganya 35.000 dan di kota harganya mencapai 100.000. Bagaimana dengan kami orang yang kurang mampu ini, Pak? Nah, ini kepada Bapak Abdul Jalil. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Anda ini pungutan seragam lagi nih, Pak. 35.000 dia kalau di desa, 100.000 dia kalau di kota untuk batik sekolah SMP nih, Pak. Ya, itu mungkin ya ongkos bawa mungkin. Transportasi mungkin bisa dipungut itu. Tetapi ya lumrah aja sebenarnya kalau kita berkategori demikian ya sangat sulit. Sebab gini, kadang-kadang ada yang kepala sekolah yang pandai belanjanya, kadang-kadang ada kepala sekolah yang nggak pandai belanjanya. Contoh aja, kalau kita datang ke pasar, si A beli baju harganya sekian, si B bajunya sama dibeli harga sekian. Kadang-kadang dia pandai, dia rayu penjual, saya dapat murah. Nah, itu ada juga kemungkinan terjadi. Kemudian ada juga maaf harga dari kepala sekolah atau pihak guru sendiri, itu ada problemnya sebenarnya. Bahkan mungkin ya yang mahal itu belum tentu bagus mutunya, dan yang murah itu belum tentu jelek mutunya. Nah, jadi dalam hal itu ya itu bermacam-macam model terjadi. Itu bukan satu model, misalnya model ini yang mahal kenapa mahal, model ini kenapa murah, segala macam. Itu yang dari model yang pun beda-beda. Mungkin ya model dari segi modelnya kan bisa mempengaruhi harganya. Sangat relatif ini, Pak. Ya, relatif. Jadi agak sulit kita duga ini apakah korupsi, penyimpangan segala macam ini. Ini sangat rutin terjadi sebenarnya. Itu betul yang di-SMS-kan itu sangat rutin terjadi, dan memang agak sulit kita identifikasi ini dikategorikan dalam penyimpangan atau tidak. Oke, jadi selain merek butuh juga ongkos dan lain-lainnya gitu, Pak ya, Pak. Oke, ada lagi dari 0813 sekian 7106. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambalai, dari Hambalai dari Salatiga. Ini para pendengar yang selalu setia ini, Pak Abdul Jalil dan juga Bintan. Mau tanya, sejauh mana sebenarnya tanggung jawab masyarakat dan apa fungsi komite sekolah yang lebih bijak? Nah, ini menyinggung tadi bahwa ada yang buta huruf jadi komite. Jadi ini masalah fungsinya sebenarnya gitu, Pak. Gimana menurut Pak Abdul Jalil ini? Ya, sebenarnya ya fungsinya sangat besar sebenarnya. Iya. Dia bisa menegur kepala sekolah yang malas datang ke sekolah. Dia malas datang ke sekolah. Dia bisa memindahkan kepala sekolah, tapi bukan fitnah, tapi atas sebenarnya atas kesalahan, atas kekurangan dan atas kelemahan seorang kepala sekolah atau seorang guru sendiri. Kemudian misal guru setiap hari dia dilihat guru datang bulan ini, bulan depan nggak datang. Nah, itu punya hak komite untuk menegurnya. Kemudian komite itu berhak mengayomi semua wali-wali murid untuk memikirkan bagaimana perkembangan pendidikan kita dan untuk peningkatan pendidikan. Itu ya sangat berpengaruh daripada kegiatan-kegiatan komite. Ya, fungsinya ya tidak lebih, sama dengan DPRD, sama dengan DPRA, sama dengan DPR RI. Itu sama fungsinya. Kalau DPR RI kan kontrol presiden, keluar undang-undang segala macam.
Kalau di DPRA ya kontrol gubernur dan dinas-dinas semuanya. Kalau DPRD kontrol bupati dan dinasnya dan sebagainya. Begitu juga komite kontrol kepala sekolah, anak buah guru segala macam, murid mengajar. Jangan diajar pula ini ada guru asik cubit-cubit anak, mungkin jangan sampai ada guru asik ngajar itu aja, atau ada guru asik kasih buku aja pada anak. Iya, iya. Nah, itu kan perlu kontrol. Itu fungsi komite sekolah. Sama dengan fungsi DPRK. Sama fungsinya. Itu yang itu sangat besar. Peran komite sekolah yang dulu BP3 yang sangat lemah perannya, dan selama dengan komite sekolah Kepmen 044 ini ya itu sangat besar kekuatan komite sekolah, dan wewenang komite sekolah sangat luar biasa besar. Dan sebenarnya GSF sudah pernah melakukan training kepada seluruh komite sekolah yang ada di Aceh Barat tingkat SD dan MI, tapi enggak SMP SMA. Ya, untuk SDMI kita sudah lakukan training kepada mereka. Maka kita temukan, saya minta maaf, masih kita temukan desa-desa yang ketua komite sekolah itu masih melek buta huruf sebenarnya. Kita temukan. Oke, ternyata fungsinya sama dengan DPRK, DPR provinsi, DPR RI ya. Namun gajinya nggak ada ini. Nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya ya. Maka nggak ada yang berebut seperti caleg. Nggak ada gajinya ya. Jadi apa namanya, pahlawan tanpa tanda jasa juga ini akhirnya komite sekolah ini. Oke, ada lagi nih dari 0813 sekian 576. Salam penyiar, ini Aken ya. Selamat sore juga Aken. Dari Gayo Lues ya, dari Gayo Lues. Selamat sore juga semua masyarakat Gayo Lues yang mendengarkan siaran kita yang hadir di studio, Pak Abdul Jalil, betul juga Murah Intan ya. Kalau boleh ya, anak sekolah dilarang bawa HP. Pada saat jam belajar itu tugas guru selain mengajar, katanya ini. Saran ini kalau temuan daripada GSF ini mempengaruhi kualitas siswa dengan handphone anak-anak didik kita. SD min udah pakai handphone ke sekolah ini loh. Sekarang kita gini, kita nggak perlu gagap teknologi sebenarnya. Iya. Mau HP, mau TV bawa ke sekolah nggak apa-apa kalau sebenarnya. Cuma ya ada saat-saatnya belajar, ada saat-saatnya ya untuk bermain. Mungkin dia pakai HP ketika keluar main-main. Benar. Misalnya, cuma jangan digunakan sampai mengganggu temannya, sampai membawa perhatian seluruh lokal ke dia, itu ya nggak boleh sebenarnya. Ya kalau dibuat suara redam segala macam, kemudian jangan sampai guru lagi nerangkan di depan dia asik ber-HP, itu jangan mungkin. Atau harus guru mengamankan atau kepala sekolah mengamankan sebenarnya. Sama sebenarnya itu sebenarnya ya harus kalau bisa ya silahkan dinikmati HP, dinikmati internet di sekolah, dinikmati semua itu silahkan sebenarnya. Tinggal kita backup aja. Ini akhlak yang sudah rusak, akhlak kita perbaiki. Mau dia mau nonton apa, mau lihat apa, ya sangat tergantung. Kalau kita bawa kemana anak kita ini, ya maka kita yang sangat tahu, dan orang tua yang sangat tahu, dan guru yang sangat tahu ini. Misalnya di TV kan sering juga ada kadang-kadang agak nggak bagus dulu ditonton anak-anak misalnya yang ditayangkan di TV. Tapi kalau anak-anak kita arahkan demi kebenaran, akhlak yang baik dan moral yang baik, saya pikir anak-anak begitu lihat film itu dipindahkan channelnya, nggak dilihat itu. Cuma sangat tergantung pada orang tuanya dan gurunya yang mendidiknya. Ya memang beberapa anak-anak kita, beberapa orang dan masyarakat kita sampai hari ini ada yang sudah kebocoran akhlak sedikit. Ya mudah-mudahan melalui pendidikan yang diterapkan oleh guru sekarang dan anak-anak sekarang, dan mudah-mudahan dengan misalnya bisa pulang jam 4 sore itu sangat besar berkahnya. Kenapa saya bilang sangat besar berkahnya? Ini kan pegawai pulang jam 4 sore ini sekarang, pegawai negeri ini sekarang. Jadi kalau jam 4 sore pulangnya, jadi anak-anak itu mau dijemput, pulang dari kantor langsung jemput anaknya. Nggak perlu jemput jam 12. Ini kan, Pak minta izin dulu dari kantor, mau jemput anak udah jam 1. Nah ini kan tambah mengganggu kerja kantor. Malah kalau pulang jam 4 sore, bapaknya cukup terbantu. Daripada dia harus mencari pembantu rumah tangga untuk jaga anaknya pulang jam 1 sampai jam 4 ke rumah. Malah lebih bagus sebenarnya. Tinggal kasih nasi. Kalau di rumah kan makan nasi juga. Siangnya itu puasa kan. Nah ini dibantu dengan itu sehingga konsep CTL-nya. Konsep CTL-nya kalau memang betul-betul dipedomani, kalau untuk kelas 4 SD sampai dengan SMA, SMP, SMA itu kalau digunakan metode pengajaran CTL itu kan sangat dasar luar biasa, sangat bagus. Kalau di Amerika itu sudah dilakukan pada semenjak tahun
Ya, tahun 60-an mereka sudah menjalankan Sudah itu, menerapkannya. menerapkannya itu. Kalau untuk kelas 1, 2, dan 3 untuk SD itu dan masuk TK itu metode pengajarannya itu pakai metode tematik. Itu sangat bagus saya pikir itu. Sambil santai, sambil bernyanyi, dia mengajar, dia kemudian kalau tematik itu ada kelebihannya apa? Metodenya gini. Dia nggak ada roster sebenarnya. Nah, coba kita lihat SD itu masih punya roster semuanya. Dia nggak ada roster sebenarnya. Misalnya satu hari ini misalnya, nah, nggak ada Islamnya, bahasa Indonesia, matematik, ini semuanya. Nggak ada begitu maksudnya. Nah, maksudnya nggak ada sekali belajar tuntas itu. Misalnya dalam proses masuk pertama matematik, tanpa terasa itu sudah masuk matematik, cerita sudah masuk ke bahasa Indonesia, sudah masuk ke pelajaran lainnya. Baik dibawa melalui metode menyanyi, metode ini, metode itu segala macam. Itu yang perlu dilakukan oleh guru-guru. Kemudian kalau CTL sebenarnya ini bagaimana mengaitkan. Misalnya kalau sekarang kalau kita pakai CTL itu yang indah dan bagus itu, kalau kita bicara fisika hari ini, bagaimana kita kaitkan fisika itu dengan yang ada dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran misalnya. Kemudian begitu juga biologi, begitu juga dengan matematik. Ya, ternyata sangat dahsyat dan kompleksnya di sana. Kemudian para guru pun harus mampu mengimplementasikan yang ada dalam kandungan Al-Quran di hayati untuk diajarkan pada anak-anak. Ini harus siap loh. Kemudian jangan sampai ini kita bicara masalah kodok hari ini. Begitu kita bicara sama kodok, anak-anak minta praktikum kodok. Gurunya bilang, nggak boleh gitu. Ini nggak boleh belah kodok nih, mati dosa kita macam begini begitu. Sebenarnya untuk sebuah kebutuhan riset itu bisa dilakukan. Eksperimen bisa dilakukan sebenarnya. Ya, karena ada alergi guru-guru kita sendiri. Ya, dia hanya menampakkan kodok-kodok, gambar-gambar kodok aja. Nggak pernah dinampakkan kodok yang sebenarnya. Apa perlu kita teliti ularnya sebenarnya? Jadi kita belajar dengan nyata dan fakta. Nggak boleh lagi ini Budi. Kita nggak tahu mama si Budinya di mana, bapak si Budinya di mana rumah si Budi. Ini Wati, kita nggak tahu Watinya di mana. Atau ini kerbau Pak Madi 3 ekor, kerbau Pak Madi gemuk dan besar, kerbau itu ya suruh hafal pada. Jadi yang bersifat hafalan yang begitu yang tidak jelas rimbanya di mana. Kalau kita datang ke Jakarta, ya mana sih rumah Pak Madi yang melihara kerbau itu? Mana sih rumah si Budi yang sudah tertulis di buku? Di mana sih rumah si Wati? Ya, yang sudah tertulis di buku. Ya, kita berkhayal selalu. Ya, kita maunya dengan sistem setelah ini guru mengajarkan nyata. Apa salahnya? Misal guru yang ditanamkan pada anak-anak murid itu, ini Teguh Umar. Teguh Umar itu ada kuburannya di Mugo. Udah selesai. Pulang gurunya ke rumah, anaknya pulang ke rumah. Tetapi imbas dari itu, anaknya nanti, Mak, apa guru tadi itu? Atau bapaknya dibilang tadi Teguh Umar kuburnya, makamnya di Mugo sana. Apa yang mau? Pulang terus ya. Tetapi ini akan nyambung dengan orang tuanya. Oh gitu, nah Teguh Umar tuh begini, bla 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 bla. Cerita mamanya ini semacam. Tapi kalau sempat guru bilang ini Budi baik, Budi begini, Bu, cerita 2 jam. Pulang ke rumah anak, Mak, Pak guru tadi bilang nggak ada Budi begini. Iya, waktu Mama sekolah dulu gitu juga bilang Budi. Tapi kan kamu lah sama Mak bawa ke Jakarta 2 kali 3 kali kemarin, nggak pernah ketemu sama Budi ya. Dulu sebelum lahir kamu, Mama sering juga jalan-jalan dengan bapak kamu ke Jakarta. Tapi rumah si Budi nggak pernah ketemu. Nah, ini kan khayal kita sebenarnya. Tetapi kalau yang nyata kita ajarkan sedikit yang kita ajarkan, dia akan mencari ini, si anak ini. Ya, dia akan mencari sampai ketemu. Ya, intuisi namanya. Jadi kan ini yang harus dilakukan oleh guru-guru di sekolah, dan itu yang harus direspon oleh orang tuanya. Jadi gayung bersambut, jadi nyambung ini. Jadi jangan sampai ini, misalnya, ya ini kerbau Pak Madi 3 ekor, kerbau Pak Madi gemuk dan besar. Ini suruh hafal kita kerbau. Kalau sempat itu doa kebal, maka keballah kita itu. Kalau nggak jadi doa kebal, maka kita itu akan menjadi kerbau. Maka watak kita terpengaruh oleh kerbau. Karena kita menghafal kerbau. Hafalan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Kalau banyak orang menganggap enteng dengan hafal-hafalan kerbau itu, pengaruh.
Maka kenapa itu sampai ada polisi tidur lagi di jalan? Jalan sudah hot meet, sudah bagus. Inilah karena watak tadi. Karena guru masih suruh hafal pada anak-anak itu kerbau, sehingga banyak orang jadi watak kerbau. Punya nafsu kerbau, punya pagar kerbau, sehingga langsung tanaman orang dirayapnya segala macam. Ini sangat berpengaruh sebenarnya faktor pengajar guru. Jadi guru jangan sembarangan mengajar di sekolah sebenarnya. Yang tidak nyata jangan, mengumpamakan sebuah binatang enggak, jangan. Jadi kalau itu tertanam di kepala, sebab anak-anak, apalagi anak kelas 1, 2, 3 itu sangat lengket di kepala dia. Begitu lengket, susah kita cucinya. Maka sampai acuran, kenapa akhlak gak bagus? Kenapa sampai mau tamat SMA dia nanti cek-cek baju, kemudian ada tawuran, ada ini, ada itu. Ini pengaruh watak tadi. Karena dia manusia yang berwatak kerbau. Itu yang sangat bahaya sebenarnya. Maka kenapa ada kenakalan begini, ada kenakalan begitu? Kenapa ada hisap ganja, ada gini? Ya kerbau. Tanaman aja orang dihisapnya. Siapa yang melakukan kerbau? Ya karena guru menanam ini tadi. Dan itu dihafal. Dihafal. Iya. Dihafal. Sebenarnya apa gak salah? Kalau sempat dia hafal tukumar, jadilah tukumar yang baik semuanya. Itu kan sangat dasar luar biasa. Atau kita hafal misalnya, kita ambil contoh bupati yang sudah meninggal misalnya, atau gubernur yang sudah tidak ada lagi. Nggak usah bilang gubernur yang masih ada sekarang, nanti buat salah dia, nanti dirubah salahnya kan. Misalnya bupati sudah meninggal, dia merasa baik, ya jamak segala macam kan ada. Atau yang disuruh hafal gini, di sekolah itu, tiap sekolah itu ada sejarahnya. Sejarahnya misalnya nama-nama kepala sekolah tertulis semuanya itu sudah kita tahu, diingat, kan bagus sebenarnya. Kalau pertanyaan itu siapa nama kepala sekolah pada tahun sekian? A. Si Ali, B. Si Mubin, C. Ibrahim, D. Si Daud. Itu kan gampang buat soalnya sebenarnya. Makanya guru di situ juga. UN COS, guru setiap hari buat soal esai. Sebenarnya gayung bersambut. UN COS, guru harus buat juga setiap ulangan COS juga. Ini nggak dilakukan ini. Waktu setiap hari ujian ulangan, ujian naik kelas, esai semuanya. Karena esai gampang. Tolong jelaskan masalah ini gampang guru. Buat soal 5 soal sedetik selesai. Udah kasih mana anak. Kalau COS ruwet. Gak enak buat COS, jangan dipikir gampang buat COS. Kemudian alasan guru saya pernah nanya itu. Nanti anak-anak nggak mikir, malah COS itu yang mikir. Antara A dengan B itu yang mikir, dia jungkir balik sebenarnya dulu betul tulis. Maka sampai dia UN banyak gagal itu karena mikir tadi. Berat COS itu, bukan ringan. Cuma karena gurunya aja malas sebenarnya. Ya, gurunya pun tertanam watak kerbau tadi. Oke, ya menarik sekali ya apa yang menjadi pembagian wacana ya, wawasan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif daripada GSE, bagaimana kita menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga apa ya tematik. Jadi karena kita juga kekayaan alam yang ada di Aceh Barat ini sangat luar biasa, ada saran daripada Pak Abdul Jalil bahwa perlu anak itu juga belajar langsung kepada alam nyata, langsung bawa ke laut, bicara tentang kerang, bawa kerang, bicara tentang ikan, bawa ikan, langsung lihat gitu ya. Itu yang menjadi masukan yang sangat bagus. Dan pada kesempatan ini kita mau tanya ini kepada Bu Intan sebenarnya ya, kepada Bu Intan, kalau misalnya saat ini kan ada yang kita lihat kurangnya orang tua terlibat di dalam mendukung ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil bahwa peran orang tua, peran masyarakat dan sekolah itu harus maksimal untuk mendukung pendidikan anak-anak kita di Aceh Barat. Faktor apa yang mempengaruhi sehingga orang tua kurang melibatkan diri dalam pendidikan anak, dan juga kendala-kendala apa yang dihadapi orang tua sebenarnya gitu Bu? Iya, terima kasih. Kalau faktornya bisa yang kita ada itu faktor ekonomi, itu sangat terlihat sekarang ini. Ini karena kalau dulunya masyarakat itu kan tinggal di barak pasca tsunami. Jadi sekarang mereka pindah ke rumah permanen. Jadi itu kan lebih jauh lagi. Apalagi yang misalnya harus mengungsi atau dengan kata lain harus pindah ya, relokasi namanya. Jadi kalau dulu mata pencahariannya misalnya seorang nelayan. Jadi tinggalnya kan dulu di pinggir laut, jadi pergi ke pantai atau ke nelayan itu kan tidak memakai ongkos dan waktu cepat. Tapi sekarang karena tinggalnya jauh sampai misalnya beberapa kilo, oke lah yang punya kereta misalnya, tapi yang ada yang sama sepeda atau jalan kaki ini memakai waktu yang lama. Jadi kalau mereka mencari nafkah ke laut itu pulangnya kadang-kadang sampai maghrib baru sampai. Jadi mereka kan tidak bisa lagi atau tidak sempat lagi mengajar anak-anaknya.
tidak pernah pun mereka bisa mengontrol anaknya. Ini karena faktor ekonomi tadi. Nah, kalau mereka tidak mencari nafkah, ini juga bisa membuat dalam rumah tangga mereka kan tidak aman juga. Nah, ini faktor ekonomi sangat terlihat. Kemudian juga faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan. Terkadang ada orang tua yang terlalu sibuk dengan karirnya. Jadi, kalaupun ada waktu luang, dia juga kurang memperhatikan anak-anaknya. Atau juga ada yang ya sebagian ibu-ibu yang terkadang nggak ada kerja pun dia lebih suka misalnya gosip-gosip atau ke tetangga. Itu umumnya ya ibu-ibu yang kita lihat. Jadi mereka belum mengerti begitu pentingnya pendidikan. Nah, itu faktor yang kita lihat saat ini. Ya, kalau kendalanya itu bisa karena lingkungan. Iya. Ya, kan sekarang karena sudah relokasi dari bermacam desa kita bilang ataupun dari bermacam penduduknya yang dulunya tidak pernah. Jadi sekarang mereka harus juga pertama mereka pasti harus sosialisasi ataupun harus berdiskusi dulu bagaimana sebenarnya ini. Tapi itulah kendalanya, sulit untuk menyesuaikan diri. Itu juga sehingga orang tua lebih banyak waktu misalnya mereka lebih di lingkungan dulu daripada untuk anaknya. Jadi terkadang kendala lagi lingkungan, misalnya ada anak-anak yang misal bermain atau ribut, jadi ada anak yang belajar. Jadi itu kan juga mengganggu konsentrasi anak. Kemudian juga bisa kita lihat itu sehari-hari televisi, walaupun itu kita bilang nggak boleh gagap dalam teknologi, tapi terkadang kalau orang tua ini tidak pernah mengontrol anaknya nonton, itu kita kan bisa membahayakan dia juga. Nah, jadi itulah kendala-kendala dalam perkembangan anak. Kalau kita tidak beli televisi, itu terkadang juga informasi-informasi ataupun perkembangan-perkembangan kita juga tidak tahu. Tapi dengan kita tidak mengontrol atau tidak melibatkan diri di dalam jam-jam yang misalnya tidak seharusnya anak-anak menonton, itu akan merusak akhlaknya sendiri, dan itu. Oke, terima kasih. Dan ada pertanyaan yang menarik ini untuk Bang Abdul Jalil ya, kepada Bapak. Misalnya gini, menurut Bapak ya sebagai pimpinan GSE, pihak sekolah dapat menyiapkan seperti metode apa yang cocok untuk memfasilitasi supaya komite sekolah atau orang tua, wali dengan sekolah dan masyarakat ini ada suatu wadah di dalam memberikan saran, di dalam memberikan masukan supaya kualitas pendidikan daripada anak didik kita di sekolah-sekolah itu bagus. Ada nggak metode-metode saran yang mungkin yang Bapak temukan di SD ini? Oh, ini bagus, ini seperti ini cocok ini gitu. Mana tahu untuk SD lain atau MIN atau SMP lain sebagai saran untuk masyarakat. Ya, kalau sejauh ini saya jalan-jalan di sekolah-sekolah, ya tidak ada sekolah yang tidak saya kunjungi di Aceh Barat. SDMI tapi SMP saya bangga. SDMI ya seluruh Aceh Barat saya sudah kunjungi, sudah datangi semua sekolah. Ya kalau untuk yang bertarif internasional itu ada di SD 1, SD 22 ya sekarang SD Percontohan di Jalan Bung Jaro, Sonobo, itu bertulisan di Dinas Pendidikan standar internasional. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya itu bertarif internasional, bukan standar internasional. Kalau standar itu standar lokal, nah, nggak ada apa-apanya. Kemudian kalau sekolah yang terbaik dan terbagus untuk sementara ini dalam hal perawatan, dalam hal belajar, saya lihat lumayan luar biasa. Saya lihat dalam pengaturan sekolahnya, ya mungkin para guru-guru yang ada di Aceh Barat gak usah sungkan dan gak usah malu. Kemudian begitu juga kepala sekolah baik SD dengan MI itu silahkan datang ke SD 1 Rantau Panjang. Itu kepalanya Pak Haji Usman. Itu dan saya lihat sendiri sangat luar biasa dan sangat indah, bagus untuk ukuran SD. Kalah SD internasional yang bertarif internasional. Cuma kalau gedung ya bagus itu. Bagus SD Percontohan, tapi kalau mutunya, kalau perawatannya, disiplinnya, itu SD itu masuk jam 7.30, sangat luar biasa saya lihat. Dan bukan satu hari saya lihat, sangat luar biasa SD 1 Rantau Panjang itu. Padahal SD kampung di Kecamatan Murbon saya lihat. SD yang di sebelumnya kan ada SD Ujung Tanjung, ada SD Rantau Panjang 2, ada SD Rantau Panjang 1. Di SD Rantau Panjang 1 bagus.
Malah SD Perumnas itu yang arah ke Korem masuknya jam 9. Masuk anak sekolah itu jam 9. Ini jam 8. Rupanya kepala sekolahnya tinggal di situ, mempergunakan rumah kepala sekolah yang ada di situ. Pada itu gedung lama. Kemudian ada kolam ikan mas. Kemudian ada kolam ikan lele di situ. Bunga-bunga banyak. Saya sangat salut luar biasa. Bunga nggak ada diambil sama anak-anak. Maka anak-anak tergantung penanaman kita. Nggak dicobek, nggak diambil, nggak dipetik sama anak-anak. Bunga di mana-mana itu cukup luar biasa. Kemudian kerajinan anak-anak sangat luar biasa. Kemudian kalau seandainya kita ngantuk, kita bisa tidur di WC itu. WC-nya nggak ada bau. Tapi kalau SD lain yang bertarif aja internasional, tapi bau minta ampun. Naudzubillah. Tapi di SD itu saya pernah ke situ, wangi, bagus perawatannya luar biasa. Padahal saya ke situ bukan satu kali, banyak kali. Saya sengaja. Apa karena saya datang ke situ sehingga baik dibuatnya? Tapi datang saya beberapa kali. Toh baik sampai hari ini. Kalau ada kepala sekolah kami datang jauh-jauh ke sana, ya datang aja lihat. Contoh udah baik ya, ke situ. Kemudian ada sekolah juga yang saya temukan ketika pulang, banyak sekolah misalnya pulang, kemudian sampai tamu. Itu Kampung Baru Manggi satu. Kemudian SD Blang Tengah lewat Mugo sana sebelah kanan, seberang naik jembatan gantung lagi. Itu dua sekolah di Aceh Barat yang saya temukan. Ketika saya datang sekolah disalami sama murid-murid sekolahnya. Tapi sekolah lain saya tidak menemukan itu. Hanya dua sekolah itu yang saya temukan. Murid salam sama tamunya, menghormat tamunya. Sangat luar biasa. Saya sempat merinding setelah itu. Dia salam sampai gurunya semua. Kadang-kadang anak-anak kan hanya salam dengan guru wali kelasnya aja di lokal itu. Udah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelan-pelan kan. Gitu. Tapi dia salam sampai salam tamu segala macam. Habis itu saya tetap harus interview masyarakat beberapa orang itu. Ketika saya interview masyarakat beberapa orang, mereka mengatakan itu tiap hari. Pas kebetulan waktu saya ke SD Blang Tengah itu ada tukang-tukang itu buruh lagi kerja buat pustaka lagi buat di kompleks sekolah itu. Saya akhirnya ngobrol sama tukang itu sampai dikasih kopi mereka. Saya tanya lah sama mereka, bukan orang kampus itu yang kerja itu, orang yang dibawa oleh kontraktor nih. Oh ini pas sekali gue bilang, selama pas ini gimana pak? Apa setiap hari begini? Wah luar biasa. Kami pun disalaminya, dihargai. Sangat luar biasa di SD Blang Tengah itu. Pada SD di daerah perkampungannya. Berarti saya pikir ini nggak ditanam watak kerbau ini. Mungkin SD lain itu sangat berpengaruh dengan watak kerbau, sehingga kerbau kan nggak tahu apa-apa dia, tinggal jelonong aja kan, pakai kebun orang, pakai dia. Ya ini yang saya jalan-jalan jadi contoh. Silahkan dikunjungi, dilihat. Ya mudah-mudahan masih seperti saya lihat dulu kan. Masih seperti saya lihat dulu. Ya mungkin berapa bulan-bulan terakhir nih mungkin saya lagi ada kegiatan lain nggak sempat ke sekolah itu. Ya kalau dikatakan kalau dipanggil kepala dinas semua sekolah, kalau ditanya sama kepala sekolah semua kepala begitu. Padahal nggak ada sebenarnya kan, itu hanya untuk enak didengar oleh kepala dinas saja sebenarnya itu. Jadi nggak usah studi banding jauh-jauh lah, yang dekat aja. Kemudian jangan sangat jelek lah kalau kita bilang kami harus ada studi banding ke Jakarta kemana-mana sebenarnya harus dipertahankan. Di sini tempat orang studi banding. Karena guru hampir rata-rata dapat training semuanya, dapat pembinaan semuanya, sekolah sudah sangat bagus semuanya. Bahkan orang luar Aceh itu iri pada Aceh hari ini. Tetapi jangan sampai perawatannya nggak ada. Kemudian inilah kadang-kadang kita salahkan pihak sekolah, nggak bisa menjaga, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya ini kembali tadi seperti contoh Mantepadu Suatimah. Itu bayar listrik itu sudah banyak dimati-matikan, asi-asi sudah banyak matikan. Itu sekarang bayar listrik 6 juta satu bulan. Uang yang tersedia cuma 1 juta sebulan. Nah, bagaimana dengan pendidikan gratis? Di mana gratisnya? Di mana mengambil uang bayar listrik? Begitu potong listrik udah salah kepala sekolah, udah salah ini salah itu. Nah itu aja luar biasa. Jadi ini problemnya. Kemudian SD percontohan itu sudah mulai berpasir segala macam pada dulu bisa kita tidur di lantai, berair di sana, berair di sini.
nampak airnya, maksudnya begitu berkilaunya. Sekarang nampak air beneran. Kalau dulu kan, kalau kita jalan kan nampak air depan badan, ternyata nggak ada itu. Tapi sekarang air beneran. Kenapa? Biaya perawatan sangat luar biasa kebutuhan. Anggaran nggak ada. Nah, sebenarnya ini butuh partisipasi. Sempat kemarin komite sekolah SD percontohan itu buat kutipan uang, udah kena sorot dengan media dia. Iya, Kan iya. lagi gratis. Ini problemnya. Nggak kita buat gitu, siapa yang nyapu? Segitu besar, segitu megah, segitu bagus, siapa yang lap kacanya kan? Nah, inilah kita sebagai kan latah. Iya, iya. Jadi kita biasanya kemarin itu kita jalankan di atas tanah, bukan semen. Sekarang kita jalan di atas keramik. Jadi ya akibat senang, euforia, sehingga berjalan di keramik itu jadi jatuh dan lupa. Ya, itu masalahnya. Oke, terima kasih ya, refleksi yang sangat bagus ya, dan fakta-fakta SD atau min mana yang direkomendasi dari GSF, hasil temuan yang terbaik dari segi attitude, karakternya ya, bukan hanya mutunya yang tapi juga kecerdasan sosialnya yang dirasakan oleh Pak Abdul Jalil ya, di Salam seperti itu ya. Semoga itu di SD dan min yang ada di Aceh Barat bisa diterapkan. Terakhir untuk Bu Intan, apa saran Bu Intan kepada masyarakat kita supaya peran daripada pendidikan ya, peran guru dan orang tua maksimal dalam mendidik anak-anak Aceh Barat? Ya, saran saya kepada semua kita ya, khususnya yang mendengar juga acara ini. Jadi kita menganggap bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi itu tanggung jawab bersama ya. Baik itu anak siapa saja, jangan misalnya seorang guru menganggap itu kan anak orang. Jadi itu merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian kita harus juga selaku orang tua itu mengenal ya kemampuan seorang anak. Jadi itu tidak menuntut kelebihannya, jadi atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita jangan membanding-bandingkan anak sehingga dia merasa kakak saya misalnya lebih disayang dan sebagainya. Kemudian kita harus menerima anak itu apa adanya. Jadi segini misalnya kemampuan, jadi bagaimana kita selaku orang tua, selaku guru itu membuat anak lebih baik. Dan kemudian selanjutnya tingkatkan semangat belajar anak, dan juga yang penting kita tetap berdoa agar anak kita selalu berhasil. Ya, terima kasih. Semoga ya perbincangan di sore hari ini, peran orang tua dan guru dalam meningkatkan pendidikan anak-anak kita di Aceh Barat bisa menambah wawasan daripada Dinas Pendidikan, betul juga para praktisi pendidikan, LSM, yayasan yang peduli kepada pendidikan Aceh Barat, betul juga kepada komite sekolah serta masyarakat Aceh Barat, bahwa perlu ada kerjasama antara guru, masyarakat, dan orang tua di dalam memaksimalkan kualitas daripada pendidikan kita di Aceh Barat. Dan akhir kata saya mengucapkan tetap semangat, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita melalui pendidikan. Sukses untuk kita semua. Salam mulia hati.